Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi pembelajaran matematika metode numerik tentang interpolasi. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya Anissa Zahra sebagai pembuka, kemudian ada teman saya Suci Rahmadia Senjani, Atika Hairani, Sri Lestari, dan Lani Roha. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pengertian interpolasi, jenis-jenis interpolasi, serta contoh dalam penyelesaian soalnya. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi interpolasi dengan lebih mudah dan lebih jelas. Selamat menyaksikan! Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus tahu dulu apa itu interpolasi. Nah, pusat permasalahan dari analisis numerik adalah pernyataan konversi, di mana diketahui set dari daftar nilai-nilai x0, y0, x1, y1, x2, y2, sampai dengan xn, yn yang memenuhi relasi y sama dengan fx dengan bentuk eksplisit fx tak diketahui. Dari kondisi seperti itu, akan dicari fungsi yang sederhana. Maksudnya apa? Dalam analisis numerik itu kan seringkali kita diberikan sekumpulan data berupa titik-titik. Misalnya yang tadi x0, y0, x1, y1, x2, y2 sampai dengan xn, yn yang memenuhi hubungan y sama dengan fx. Namun dalam kondisi tertentu, fungsi fx itu sendiri tidak diketahui secara eksplisit. Karena itu kita mencari suatu fungsi yang lain. Misalnya dilambangkan dengan phi dari x yang bentuknya itu lebih sederhana. Fungsi phi dari x ini dibuat sedemikian rupa sehingga nilainya itu sesuai atau bertepatan dengan data titik-titik yang sudah diketahui tadi. Nah, proses mencari fungsi phi dari x yang melalui titik-titik tersebut disebut sebagai interpolasi. Jika phi dari x-nya itu berbentuk polinom, maka proses ini disebut dengan interpolasi polinom. Namun dapat kita simpulkan berarti interpolasi itu adalah mengestimasi nilai-nilai suatu fungsi yang belum diketahui dengan menggunakan nilai-nilai fungsi di titik-titik sekitarnya. Nah, jadi jenis-jenis interpolasi itu ada beberapa macam, diantaranya ada interpolasi linier, interpolasi kuadrat, dan interpolasi kubik. Selanjutnya kita masuk ke interpolasi linier. Nah, interpolasi linier itu adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Interpolasi linier menggunakan suatu penggal garis lurus yang melalui dua titik. Nah, jadi proses interpolasi linier itu diperlukan dua titik. Nah, dari dua titik itu akan dibuat sebuah garis lurus. Nah, misal diberikan dua buah titik x0, y0, dan x1, y1. Polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah persamaan garis lurus yang berbentuk P1x sama dengan A0 ditambah A1x. Ini kita namakan dengan persamaan yang pertama. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk grafiknya, nanti akan seperti di gambar ini teman-teman, di mana titik yang pertama yaitu x0, y0, dan yang di atasnya adalah titik yang kedua x1, y1, sehingga kita akan membuat garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Misalkan garisnya adalah yang ada pada gambar. Selanjutnya, koefisien A0 dan A1 dicari dengan proses substitusi dan eliminasi dengan mensubstitusikan x0, y0, dan x1, y1 ke dalam persamaan yang pertama, sehingga diperoleh dua persamaan linier, yaitu y0 sama dengan a0 ditambah a1 x0. Ini dihasilkan ketika kita mensubstitusikan persamaan yang pertama yaitu x0, y0 ke dalam persamaan yang pertama tadi. Dan yang kedua y1 sama dengan a0 ditambah a1 x0. Dimana ini dihasilkan ketika kita mensubstitusikan yang kedua yaitu x1, y1 ke persamaan yang pertama.
Kedua persamaan ini diselesaikan dengan proses eliminasi sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. A1 sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Nah, persamaan ini kita beri nama persamaan yang kedua. Berikutnya kita juga memperoleh persamaan A0 sama dengan X1 Y0 dikurang X0 Y1 per X1 dikurang X0. Persamaan ini kita beri nama persamaan yang ketiga. Selanjutnya, substitusikan persamaan yang kedua dan persamaan ketiga ke dalam persamaan yang pertama untuk mendapatkan persamaan garis lurus. Nah, karena bentuk umum persamaan garis lurus adalah P1X sama dengan A0 ditambah 1 A1X. A0 ditambah A1X nya itu kita ganti sesuai dengan hasil perhitungan sebelumnya, sehingga diperoleh P1X sama dengan X1 Y0 dikurang X0 Y1 per X1 dikurang X0 ditambah Y1 kurang Y0 per X1 dikurang X0. Nah, persamaan ini kita beri nama persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya kita buktikan dari persamaan keempat ini dapat disusun menjadi P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 per X1 kurang X0 dikali X dikurang X0. Nah, pembuktiannya kita mulai dari bentuk P1X sama dengan X1 Y0 dikurang X0 Y1 ditambah Y1 dikurang Y0 dikali X per X1 dikurang X0. Nah, pada langkah ini kita perhatikan bagian Y1 dikurang Y0 kali X, kemudian kita uraikan menjadi X Y1 dikurang X Y0 sehingga diperoleh P1X sama dengan X1 Y0 dikurang X0 Y1 ditambah X1 Y1 dikurang X Y0 per X1 dikurang X0. Selanjutnya kita tuliskan kembali dengan tujuannya untuk memudahkan pengelompokannya. Mana P1X sama dengan X1 Y0 dikurang X0 Y1 ditambah XY1 dikurang XY0 ditambah X1 Y0 dikurang X0 Y1 per X1 dikurang X0. Kemudian kita kelompokkan tuh suku-suku yang sejenis, yaitu yang mengandung Y0 dan Y1. P1X sama dengan X1 Y0 dikurang XY0 ditambah XY1 dikurang X0 Y1 per X1 dikurang X0. Nah, setelah itu masing-masing kelompoknya itu kita faktorkan. P1 X sama dengan Y0 dikali X1 dikurang X tambah Y1 kali X1 X dikurang X0 per X1 kurang X0. Nah, baru berikutnya kita pisahkan menjadi dua bagian. P1 X sama dengan Y0 X1 kurang X per X1 dikurang X0 ditambah Y1 X kurang X0 per X1 dikurang X0 sehingga akhirnya diperoleh Y1 X sama dengan Y0 ditambah Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 dikali X kurang X0. Nah, jadi dapat disimpulkan dari langkah-langkah tersebut terbukti bahwa persamaan 4 dapat disusun menjadi persamaan yang 5. Nah, persamaan 5 adalah persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik X0 Y0 dan X1 Y1. Kurva polinom P1X ini adalah berupa garis lurus seperti gambar di yang gambar 1. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai contoh yang pertama. Bila diketahui bahwa nilai fungsi di X0 sama dengan 3 adalah Y0 sama dengan 11, di X1 sama dengan 5 adalah Y1 sama dengan 15. Carilah nilai fungsi di X2 sama dengan 7 dan di X3 sama dengan 9 menggunakan interpolasi linear. Penyelesaiannya yaitu
Diketahui tadi saat X0 sama dengan 3, nilainya adalah Y0 sama dengan 11. Kemudian saat X1 sama dengan 5, nilainya adalah Y1 sama dengan 15. Nah, untuk mencari nilai fungsinya, kita gunakan rumus dasar interpolasi linear, di mana rumusnya ialah Px sama dengan Y0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali Y1 dikurang Y0. Kemudian pada di bagian A, di situ nilai interpolasi pada saat X itu sama dengan 7. Nah, kita masukkanlah angka-angkanya ke dalam rumus dan kita ganti X itu menjadi 7. Maka P7 sama dengan 11 ditambah 7 dikurang 3 per 5 dikurang 3 dikali 15 dikurang 11 sama dengan 11 ditambah 4 per 2 dikali 4 sama dengan 11 ditambah 8 sama dengan 19. Maka kita dapatkan nilai fungsi pada saat X sama dengan 7 ialah 19. Selanjutnya pada bagian B, di situ nilai interpolasi pada saat X itu sama dengan 9. Nah, caranya itu sama persis. Tinggal kita ganti variabel X menjadi 9. Jadi, P9 sama dengan 11 ditambah 9 dikurang 3 per 5 dikurang 3 dikali 15 dikurang 11 sama dengan 11 ditambah 6 per 2 dikali 4 sama dengan 11 ditambah 12 sama dengan 23. Maka nilai fungsi pada saat X sama dengan 9 adalah 23. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Perkiraan jumlah penduduk sebuah kota pada tahun 2005 berdasarkan tabel berikut, di mana di tabel ini diketahui tahun dan jumlah penduduk. Pada tahun 2000 jumlah penduduknya adalah 188,914 dan di tahun 2010 jumlah penduduknya adalah 206,746. Sama seperti di contoh pertama tadi, bahwa di sini X-nya itu adalah 2005, X0-nya adalah 2000, X1-nya adalah 2010 dan Y0-nya adalah 188,914. Y1-nya adalah 206,746. Kemudian untuk penyelesaiannya kita substitusikan ke rumus interpolasi linear, di mana rumusnya ialah Px sama dengan Y0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali Y1 dikurang Y0. Di mana tadi X-nya adalah 2005, maka P2005 sama dengan 188,914 ditambah 2005 dikurang 2000 per 2010 dikurang 2000 dikali 206,746 dikurang 188,914 sama dengan 188,914 ditambah 5 per 10 dikali 17,832 sama dengan 188,914 ditambah 0,5 dikali 17,832 sama dengan 188,914 ditambah 8,916 sama dengan 197,830. Maka perkiraan jumlah penduduk sebuah kota pada tahun 2005 ialah 197,830 jiwa. Selanjutnya, kita masuk di interpolasi kuadrat. Sebelumnya, apa itu interpolasi kuadrat? Interpolasi kuadrat adalah salah satu metode dalam matematika untuk menentukan suatu fungsi polinom berderajat 2. Interpolasi kuadrat menggunakan polinom berderajat 2 untuk mendekati fungsi yang memiliki nilai cukup besar, sehingga lebih akurat dibandingkan interpolasi linear yang hanya cocok untuk data dengan sedikit variasi. Maksudnya gimana? Maksudnya, interpolasi kuadrat menggunakan persamaan berderajat 2 karena metode ini mampu mengikuti pola perubahan data yang besar, seperti naik turun atau tidak berjalan lurus, sehingga hasil perhitungannya lebih mendekati keadaan sebenarnya. Dan sebaliknya, interpolasi linear hanya menggunakan garis lurus, jadi hanya cocok jika perubahan datanya kecil, stabil, atau berjalan searah saja.
Jika dipaksakan untuk data yang perubahannya besar, maka hasilnya akan kurang akurat dan tidak sesuai dengan pola aslinya. Nah, di sini kita mempunyai 3 titik data. Untuk 3 titik datanya yaitu x0,y0, x1,y1, dan x2,y2. Maka bentuk umum polinom yang digunakan untuk menginterpolasi ketiga titik tersebut adalah P2x ditambah A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat, yang dimana A0, A1, dan A2 adalah koefisien yang nilainya harus dicari. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena polinom yang digunakan berderajat 2, maka jika digambarkan, kurvanya akan berbentuk parabola seperti yang terlihat pada gambar. Lalu, bagaimana cara kita menentukan polinom P2x tersebut? Nah, caranya adalah dengan mensubstitusikan x1,y1 ke dalam persamaan 1. I sama dengan 0,1,2. Dari sini, maka kita peroleh 3 buah persamaan dengan 3 buah parameter yang tidak diketahui, yaitu A0, A1, dan A2. Dengan bentuk A0 tambah A1 X0 ditambah A2 X0 kuadrat sama dengan Y0. A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X1 kuadrat sama dengan Y1. A0 ditambah A1 X2 ditambah A2 X2 kuadrat sama dengan Y2. Kemudian, ketiga nilai tersebut bisa kita hitung dan dicari penyelesaiannya menggunakan salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linier. Misalnya seperti metode eliminasi Gauss yang akan dijelaskan pada contoh. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Diberikan titik len 4 sama dengan 1,386, len 5 sama dengan 1,609, dan len 6 sama dengan 1,791. Lalu tentukan nilai len 4,5 dengan interpolasi kuadratik. Nah, diketahui kan bahwa kita punya 3 titik data, yang mana titik pertama itu x0 sama dengan 4, maka y0 sama dengan 1,386. Titik keduanya itu x1 sama dengan 5, maka y1 sama dengan 1,609. Dan titik ketiganya itu x2 sama dengan 6, maka Y2 sama dengan 1,791. Lalu, maka akan kita dapat sistem persamaan yang terbentuk itu adalah A0 ditambah 4A1 ditambah 16A2 sama dengan 1,386. Terus yang kedua, A0 ditambah 5A1 ditambah 25A2 sama dengan 1,609. Yang ketiga, A0 ditambah 6A1 ditambah 36A2 sama dengan 1,791. Nah, untuk perhitungan secara manual, sistem persamaan diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss dengan langkah sebagai berikut. Matriks yang terbentuk dari persamaan. Nah, matriks ini kita dapat dari sistem persamaan yang terbentuk tadi. Maka akan terbentuklah kolom dan baris. Nah, setelah terbentuk kolom dan baris, kita eliminasi kolom pertama. Kurangkan baris pertama dari baris kedua dan baris ketiga, yaitu R2 sama dengan R2 dikurang R1 dan R3 sama dengan R3 dikurang R1, sehingga diperoleh matriks baris pertamanya 1, 4, 16 dan 1,386. Lalu baris keduanya 0, 1, 9 dan 0,223. Lalu yang ketiga 0, 2, 20 dan 0,405. Selanjutnya kita eliminasi elemen di bawah pivot kedua, yaitu R3 sama dengan R3 dikurang 2R2. Maka akan kita peroleh matriks seperti ini. Baris pertamanya itu 1, 4, 16
dan 1,386. Baris kedua 0, 1, 9 dan 0,223. Lalu baris ketiganya 0, 0, 2 dan min 0,041. Lalu kita jadikan pivot ketiga sama dengan 1. Maka R3 sama dengan 1/2 R3. Maka akan kita peroleh matriksnya, yaitu baris pertama 1, 4, 16 dan 1,386. Lalu baris kedua 0, 1, 9 dan 0,223. Baris ketiganya 0, 0, 1 dan min 0,0205. Berarti di sini yang berubah itu di baris ketiga. Lanjut kita hilangkan elemen di atas pivot ketiga. Maka R2 sama dengan R2 dikurang 9 R3 dan R1 sama dengan R1 dikurang 16 R3. Nah, lalu kita hilangkan elemen di atas pivot kedua, yaitu R1 sama dengan R1 dikurang 4 R2, yaitu baris pertamanya 100 dan 0,084. Baris kedua 010 dan 0,4075. Lalu baris ketiganya 001 dan min 0,0205. Maka dapat kita simpulkan, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, kita menghasilkan A0 sama dengan 0,084, A1-nya sama dengan 0,4075, dan A2-nya sama dengan min 0,0205. Maka kita peroleh hasil polinom kuadratnya adalah P2 4,5 sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Maka P2 4,5 sama dengan 0,084 ditambah 0,4075 dikali 4,5 ditambah min 0,025 dikali 4,5 kuadrat. Maka hasil P2 4,5 sama dengan 1,4115. Maka inilah hasil akhirnya. Maka akan kita peroleh matriks akhirnya. Selanjutnya kita masuk ke interpolasi kubik. Apa sih interpolasi kubik itu? Jadi interpolasi kubik itu adalah metode dalam matematika untuk menentukan suatu fungsi polinom derajat 3 atau kubik yang melewati sejumlah data yang diketahui. Nah, biasanya interpolasi kubik ini digunakan untuk memperkirakan nilai di antara data yang diketahui, membentuk kurva yang lebih halus dan fleksibel dibanding garis lurus atau linear atau parabola. Nah, jadi interpolasi kubik itu adalah metode untuk membentuk fungsi polinom derajat 3 atau kubik yang melalui beberapa titik data sehingga dapat digunakan untuk mengestimasi nilai dan membentuk kurva yang lebih akurat. Selanjutnya nih, kita misalkan ada 4 buah titik data yang dimana datanya tuh ada X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3, dimana polinom yang menginterpolasikan keempat titik ini tuh adalah polinom kubik yang bentuknya itu P2X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3. Nah, P2X ini menjadi persamaan 1. Nah, polinom P2X ini ditentukan dengan cara kita mensubstitusikan X1 dan Y1 ke dalam persamaan pertama tadi, yaitu P2X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3, sehingga mendapatkan I-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3.
Nah, dari sini dapat kita peroleh 4 buah persamaan dengan 4 buah parameter yang tidak kita ketahui, yaitu ada A0, A1, A2, dan A3. Nah, kita juga mengetahui 4 titiknya kan tadi di awal, yaitu X0 Y0, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Nah, tadi kan karena polinom itu derajat 3 memiliki 4 parameter, maka kita butuh 4 titik ini untuk menentukannya secara unik. Nah, setiap titik ini akan kita substitusikan ke persamaan polinom di awal tadi, maka kita perolehlah persamaannya. Untuk titik X0 Y0 itu A0 ditambah A1 X0 ditambah A2 X0 kuadrat ditambah A3 X0 pangkat 3 sama dengan Y0. Nah, untuk titik X1 Y1 kita peroleh A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X1 pangkat 2 ditambah A3 X1 pangkat 3 sama dengan Y1. Nah, untuk titik X2 Y2 kita peroleh A0 ditambah A1 X2 ditambah A2 X2 pangkat 2 ditambah A3 X2 pangkat 3 sama dengan Y2. Nah, yang terakhir untuk titik X3 Y3 kita peroleh A0 ditambah A1 X2 ditambah A2 X3 kuadrat ditambah A3 X3 pangkat 3 sama dengan Y3. Nah, jadi kita mendapatkan sistem 4 persamaan linear dengan 4 variabel. Nah, selanjutnya kita hitunglah A0, A1, A2 dengan sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Nah, gimana caranya? Yaitu kita gabungkan menjadi matriks augmented. Nah, lalu kita melakukan operasi baris elementer di mana kita tukar baris, kalikan baris, dan kurangkan baris. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi bentuk segitiga atas, lalu kita melakukan substitusi balik. Maka hasil akhirnya adalah A0, A1, A2, dan A3. Nah, kalau digambar, kurva polinom kubik itu seperti gambar di bawah ini. Dimana dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa kurva melewati semua titik X0 Y0, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Nah, bentuk kurvanya itu bisa naik, turun, dan naik lagi karena polinom kubik itu bisa punya maksimum dan minimum lokal. Nah, inilah keunggulan dari interpolasi kubik. Lebih fleksibel dibanding garis lurus atau parabola, bisa mengikuti pola data yang lebih kompleks. Lanjut kita ke contoh soal, dimana di soal kita diberikan data X-nya itu min 1, 0, 1, dan 2, dan Y-nya itu 1, min 3, min 3, 7. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai fungsi Y pada saat X-nya sama dengan 1,5 dengan menggunakan interpolasi kubik. Nah, kita berfokus pada tujuan soalnya. Kita disuruh menentukan nilai fungsi pada X sama dengan 1,5 menggunakan interpolasi kubik berdasarkan 4 titik data yang terdekat. Karena diminta mengerjakan dengan interpolasi kubik, maka X0 dan Y0 nya itu sama dengan X1 dan 1, X1 Y1 nya itu sama dengan 0 dan min 3, X2 dan Y2 nya itu sama dengan 1 dan min 3, X3 dan Y3 nya itu sama dengan 2 dan 7. Nah, bentuk dari fungsi kubik itu kan fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x kuadrat. Tujuan kita mencari A0, A1, A2, dan A3. Nah, selanjutnya kita akan membentuk sistem persamaan nih dengan cara setiap titik kita substitusikan ke fungsi. Nah, untuk X sama dengan min 1-nya itu dia memperoleh min A0 ditambah A1 dikurang A2 ditambah A3 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0-nya yaitu menghasilkan A0 sama dengan min 3 dan
untuk X sama dengan 1-nya menghasilkan A0 ditambah A1 ditambah A2 ditambah A3 sama dengan min 3. Untuk X sama dengan 2-nya itu menghasilkan 8 A0 ditambah 4 A1 ditambah 2 A2 ditambah A3 sama dengan 7. Nah, selanjutnya untuk memperhitungkan secara manual, kita bisa menyelesaikannya dengan metode eliminasi Gauss. Dengan langkah-langkahnya itu yang ada di bawah, yaitu min 1 1 min 1 1 1 0 0 0 1 min 3 1 1 1 1 min 3 8 4 2 1 7. Nah, di sini kita melakukan operasi baris, di mana kita menukar baris, mengeliminasi kolom dan menyederhanakan, sehingga dari baris kedua kita peroleh A3-nya sama dengan min 3. Lalu selanjutnya kita substitusikan nih A3 sama dengan min 3-nya ke persamaan lain, sehingga kita dapat memperoleh sistem persamaannya, yaitu min A0 ditambah A1 dikurang A2 sama dengan 4, dan A0 ditambah A1 ditambah A2 sama dengan 0, dan 8A0 ditambah 4A1 ditambah A2 A2 sama dengan 10. Berdasarkan persamaan di atas, kita memperoleh matriks baru kan, dimana matriksnya itu menjadi min 1 1 min 1 4 1 1 1 0 8 4 2 10. Selanjutnya kita menukar baris 1 dan baris 2, dimana kita memperoleh matriksnya menjadi 1 1 1 0 min 1 1 min 1 4 8 4 2 10. Nah, selanjutnya kita mengeliminasi kolom pertama, dimana R2 sama dengan R2 ditambah R1 dan R3 sama dengan R3 dikurang 8R1 supaya 8-nya menjadi 0. Nah, maka matriks selanjutnya kita menghasilkan 1 1 1 0 0 2 0 4 0 min 4 min 6 dan 10. Lalu kita bagi baris kedua dengan 2 dan menghasilkan 1 1 1 0 0 1 0 2 0 min 4 min 6 10, di mana R1 sama dengan R1 dikurang R2 dan R3 sama dengan R3 ditambah 4R2, sehingga kita menghasilkan matriks baru 1 0 1 min 2 0 1 0 2 0 0 min 6 18. Nah, selanjutnya kita bagi lagi nih baris ketiga dengan min 6. Nah, selanjutnya kita mendapatkan matriks barunya menjadi 1 0 1 min 2 0 1 0 2 0 0 1 min 3. Lalu kita hilangkan nih kolom ketiga baris pertama, yaitu R1 sama dengan R1 dikurang R3, dimana menghasilkan 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 min 3. Dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini, maka kita peroleh nih A0 sama dengan 1, A1 nya sama dengan 2, A2 nya sama dengan min 3, A3 nya sama dengan min 3, sehingga kita memperoleh persamaan Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 3. Nah, lalu kita substitusikanlah X-nya tadi kan sama dengan 1,5. Kita substitusikanlah 1,5 ke persamaan yang kita peroleh tadi. Maka menghasilkan 1,5 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1,5 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,5 dikurang 3 menghasilkan 0,375. Nah, dengan cara yang sama kita dapat membuat interpolasi berderajat n untuk n yang lebih tinggi dengan persamaan P3X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X2 dan seterusnya, dengan syarat n-nya itu lebih dari 1 dan buah titik data. Dengan mensubstitusikan X1Y1 ke dalam persamaan interpolasi yang ada di atas, maka akan kita peroleh n-nya itu sebuah sistem persamaan lanjar dengan A0, A1, A2 dan seterusnya.
Nah, solusi sistem persamaan lancar inilah diperoleh dengan menggunakan metode eliminasi Gauss yang sudah kita pelajari. Secara umum, penentuan polinom interpolasi dengan cara yang diuraikan seperti yang tadi itu yang kita kerjakan itu tuh kurang diminati oleh beberapa banyak orang karena sistem persamaan lancar yang diperoleh itu ada kemungkinan berkondisi buruk, terutama untuk berderajat interpolasi yang semakin tinggi. I just had to let you know you're